فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan lanjutkan apa yang telah kita baca sebelumnya dari kitab Sifat Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslim ka'annaka taraha. Karya Imam An-Nawawi, karya Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Dan sebelumnya barakallahu fikum beliau telah menyebut tentang metode yang beliau tempuh dalam penyusunan kitab ini, bahwasanya dia tidak mau terikat dengan mazhab tertentu, sebagaimana dia akan berusaha berjalan seperti mazhabnya ahlul hadis, yaitu mengambil fikih dan pelajaran dari apa yang disebutkan dalam hadis sekalipun itu menyelisihi mazhab imam tertentu. Karena di situ barakallahu fikum keselamatan sekalipun ada yang mencela beliau. Kata penulis rahimahullah, aqwalul a'immati fi ittiba'is sunnah. Pendapat-pendapat para al-a'immah fi ittiba'is sunnah, tentang mengikuti sunnah. Wa tarki aqwalihim al-mukhalifati laha, dan juga ucapan para imam yang berkaitan meninggalkan ucapan mereka, walaupun mereka imam dan mereka telah sampai pada puncak keilmuan yang luar biasa, mereka sadar mereka bukanlah sosok yang terlepas dari kesalahan. Maka selain mereka memberikan motivasi anjuran untuk setia terhadap sunnah, mengikuti sunnah, mereka juga memberikan anjuran motivasi untuk melempar ucapannya kalau menyelisihi sunnah. Karena ucapan mereka hanya ucapan biasa, tidak bisa dipertentangkan dengan ucapannya Al-Mustafa alaihi salatu wassalam. Qala wa minal mufid an nasuqa huna ma waqafna alaihi minha aw ba'daha. Maka di antara hal yang bermanfaat di sini untuk kami giring, itu kami datangkan apa yang kami dapatkan dari ucapan-ucapan para a'immah tersebut atau sebagian darinya. La'alla fiha 'idhah wa dzikra liman yuqalliduhum. Mungkin saja pada penyebutan ucapan para a'immah dari para imam madhab, perintah untuk mengambil sunnah dan meninggalkan ucapan mereka sendiri apabila menyelisih sunnah, terdapat wejangan ataukah peringatan bagi orang yang fanatik kepada mereka. Bal yuqallid man dunahum bidarajati taqlidin a'ma, atau bahkan mentaklid fanatik di bawah level mereka. Yang penting mazhab Hanabilah, bukan imam mazhab yang mereka ikuti, tapi bawahannya Hanabilahnya, bukan al-Imam Syafi'i yang mereka taklid, tapi Syafi'iyahnya. Baik, bidarajatin, dengan tingkatan-tingkatan yang di bawah, taklid dan a'ma, karena fanatik buta. Wa yatamassaku bimadahibihim wa aqwalihim. Kemudian dia pun setia dengan mazhab mereka, pendapat-pendapat mereka. Kama law kanat nazalat minas sama, seakan-akan pendapat mazhab tersebut turun dari langit. Wallahu azza wa jalla yaqul, padahal Allah azza wa jalla berkata, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah oleh kalian apa-apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Wala tattabi'u min dunihi awliya, dan janganlah kalian mengikuti selain dari itu sosok yang ditokohkan. Qalilan ma tadhakkarun, sangat sedikit yang bisa mengambil pelajaran.
Kata penulis Abu Hanifah rahimahullah. Yang pertama Abu Hanifah. Ini mazhab yang paling pertama, yang terkenal. Dan diantara 4 mazhab, barakallahu fikum, mazhab inilah yang paling jauh dari sunnah. Artinya apabila dibandingkan. Demikian barakallahu fikum dikarenakan as-sunnah, ilmu yang sampai kepada beliau juga saat itu masih sedikit. Tidak seperti di masanya Al-Imam Ahmad yang diketahui lebih banyak sesuai dengan sunnah. Karena di masa tersebut sunnah sudah banyak tersebar dan sampai kepada beliau. Sehingga tentu barakallahu fikum penilaiannya dan hasil riset yang beliau tempuh tentu lebih akurat. Karena banyaknya ilmu dan pengetahuan yang sampai kepada Al-Imam Ahmad dan diakui oleh gurunya Asy-Syafi'i. Kata Asy-Syafi'i rahimahullah, "Idza sahha indakal hadits fa'akhbirni bih." Wahai Ahmad, apabila di sisimu ada hadis yang sahih, sampaikan kepada saya. Kenapa? Karena wawasan Al-Imam Ahmad lebih luas dibandingkan imam-imam sebelumnya. Karena barakallahu fikum di masanya agak belakangan sehingga ilmu hadis lebih banyak sampai. Nah, fa'awwaluhum al-Imam Abu Hanifah Nu'man ibn Thabit rahimahullah. Yang pertama dari mereka adalah Imam Abu Hanifah. Namanya Nu'man ibn Thabit. Siapa namanya? Nu'man ibn Thabit. Rahimahullah. Wa qad ruwiya anhu ashabuhu aqwalan syatta wa ibaratin mutanawwi'ah. Dan murid-muridnya telah meriwayatkan dari beliau ucapan-ucapan yang beraneka ragam dan juga ungkapan-ungkapan yang bermacam-macam. Kulluha tuaddi ila syai'in wahid. Semua ungkapan dan ucapan tersebut mengarah kepada satu hal. Wahuwa, yaitu wujubul akhli bil hadis, wajibnya mengambil sesuai dengan hadis. Wa tarku taqlidi ara'il a'immah al-mukhalifati lahu, dan meninggalkan untuk fanatik kepada pendapat-pendapat para imam yang menyelisihi hadis. Ini kesimpulan dari ucapannya al-Imam Abu Hanifah. Yang pertama, idza sahhal hadis fa huwa madhhabi. Di antara ucapannya Abu Hanifah, apabila ada hadis yang sahih, itulah madhabku. Berdasarkan ini barakallahu fikum, kita memungkinkan bagi kita untuk mengatakan semua hadis yang sahih adalah madhabnya Abu Hanifah. Secara isyarat, walaupun tidak secara terang-terangan dengan zat. Karena dia telah menyebutkan secara global, apabila ada hadis yang sahih, itu madhabku. Dengan artian kalau di sana didapatkan pendapat beliau yang menyelisih madhab, maka yang menyelisih hadis yang sahih, maka tidak boleh kita katakan itu madhabnya dia. Ini secara isyarat dari beliau. Nah, yang kedua, wala yahillu li ahadin ay ya'khudha bi qaulina ma lam ya'lam min aina akhadnahu. Beliau katakan tidak halal untuk seorang pun mengambil pendapat kami selama dia tidak tahu dari mana kami mengambil pendapat itu. Yaitu kalau kau tidak tahu mana narasumber yang kami jadikan sebagai pedoman dalam mengeluarkan fatwa pendapat, jangan kau ambil. Maknanya apa? Barakallahu fikum, kalau kamu mendapatkan suatu fatwa yang keluar dari mulut saya, maka jangan langsung ambil mentah-mentah. Lihat apa dalil, argumen yang saya gunakan untuk mengucapkan ucapan tadi. Lalu ambil argumen itu, jangan ambil ucapan saya. Jelas? Ambil dasar pedoman yang saya jadikan sebagai patokan dalam mengeluarkan satu hukum, dan jangan ambil hukum yang keluar dari saya. Kenapa barakallahu fikum? Karena Allah tidak memerintahkan kita beragama dengan agamanya Abu Hanifah. Tapi Allah perintahkan kita untuk mengambil apa yang diambil oleh Abu Hanifah dari Al-Quran dan juga hadis. Nah, wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, haram ala man lam ya'rif dalili ayyufti bi kalami. Haram bagi siapa saja yang tidak tahu dalilku untuk berfatwa sesuai dengan fatwaku. Kau tahu fatwanya Abu Hanifah, tidak boleh kau fatwakan juga sampai kau tahu apa dalilnya. Sampai kau tahu apa dalilnya.
Artinya jangan buta menelan mentah-mentah apa saja yang dikeluarkan Pak Imam, walaupun dikatakan imam. Ya, mereka sadar bahwasanya mereka manusia dan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah untuk menentang apa-apa yang benar dari Al-Quran ataupun hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi ukhra, wa zada fi riwayatin, ditambahkan dalam riwayat yang lain, fa innana bashar, karena kami ini adalah manusia. Naqulul qawla al-yawma wa narji'u anhu ghadan. Bisa saja hari ini kami berpendapat suatu pendapat, besok kami rujuk darinya. Wa fi ukhra, dalam riwayat yang lain, waihaka ya Ya'qub, huwa Abu Yusuf, celakalah kamu wahai Ya'qub, la taktub kulla ma tasma'u minni, jangan kau tulis semua yang kamu dengar dari saya. Fa inni qad ara ra'ya al-yawm wa atrukuhu ghadan, karena bisa saja saya melihat suatu pendapat hari ini, besok saya tinggalkan pendapat itu. Wa ara ra'ya ghadan wa atrukuhu ba'da ghad, dan di hari esok saya berpendapat dengan satu pendapat dan besoknya saya tinggalkan lagi pendapat itu. Artinya saya manusia. Hari ini saya ditanya tentang suatu perkara, saya akan mengeluarkan jawaban sesuai yang ilmu yang ada saat itu bagi saya, dengan kesungguhan dan upaya untuk mencari yang terbenar. Kemudian barakallahu fikum, mungkin besok-besoknya ada yang sampaikan hadis atau saya dapat buka buku, ternyata apa yang saya sebutkan dan jawab kemarin pada suatu pertanyaan keliru, salah. Ada hadis yang sesuai perkara itu yang harus kita pegang, maka hari itu dia berubah. Maka di hari itu dia berubah karena pegangannya, pedomannya adalah apa yang sesuai dengan hadis, itulah mazhabnya. Nah, yang ketiga, idza qultu qawlan yukhalifu kitab Allah Ta'ala wa khabar Rasul sallallahu alaihi wasallam fatruku qawli. Kata Imam Abu Hanifah, apabila aku berkata suatu perkataan yang menyelisihi kitab Allah dan khabar Rasulullah, maka tinggalkanlah ucapanku. Nah, dan ini semua barakallahu fikum akan datang semakna dengan ucapan-ucapan imam yang datang setelahnya. Yang mana barakallahu fikum, inti dari ucapannya Imam Abu Hanifah sama dengan yang lainnya, yaitu setialah terhadap hadis dan jangan mengambil ucapan seorang pun sebesar apapun orang itu, karena hadis Rasulullah lebih besar daripada orang-orang tadi. Nah, ini barakallahu fikum dari ucapan-ucapan Abu Hanifah, dan insyaallah berikutnya beliau akan menyebutkan apa saja yang diucapkan oleh Imam Malik rahimahullah. Nah, naktafi.